Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Kolaka hari ini mengadakan sesi coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang terdiri dari 3 orang. Ini ada observer, ada coach, dan ada coachee. Saya Mario Sudika dari SMK Negeri 8 Kolaka. Saya Wayan Suartika dari SMK Negeri 8 Kolaka. Dan saya sendiri Sunarto dari SD Negeri 3 Watu Bangga. Selamat menyaksikan Salam Guru Penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Siap. Selamat sore Pak Wayan. Sore Pak Made. Ya, hari ini kan ceritanya Bapak akan mengadakan coaching bersama Pak Sunarto ya. Iya benar Pak. Jadi gini Pak Wayan, sebelum Bapak melakukan coaching dengan Pak Sunarto kan ini coachingnya akan menggunakan alur tirta Ya. seperti itu. Ada Ya, benar sekali. Tujuan, kemudian identifikasi, rencana tindakan, dan tanggung jawab. Nah, dari alur tirta ini sendiri, kompetensi apa yang akan dikembangkan, Pak? Jadi Pak, yang ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana mengembangkan pertanyaan yang berbobot agar nantinya proses coaching tersebut bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi menyampaikan pertanyaan berbobot, Pak ya? Iya, pertanyaan berbobot. Menurut Bapak indikator ketercapaian dari apa yang Bapak maksudkan tadi bahwa Bapak ingin mengembangkan menyampaikan pertanyaan berbobot itu seperti apa, Pak? Ya, indikatornya adalah ketika saya berhasil menggali potensi dari Pak Sunarto, kemudian menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dialami oleh beliau. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Semoga coaching yang akan berlangsung sebentar ini berjalan dengan lancar. Ya, siap. Semoga apa yang diharapkan oleh Pak Sunarto juga bisa mendapatkan solusi seperti itu. Saya persilahkan Pak Wayan Suartika melakukan coaching bersama Pak Sunarto. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Selamat sore Pak Sunarto. Selamat sore Pak Wayan. Ya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah Pak Wayan, kabarnya baik-baik. Ya. Bagaimana dengan kabar Pak Wayan sendiri? Ya, syukurlah Pak, baik-baik juga. Salam Pak sama keluarga ya. Iya Pak. Baik Pak, kita akan mulai sesi coaching dengan menggunakan alur tirta. Nah, pertama-tama kita akan menetapkan tujuan dari coaching kita kali ini. Maksudnya tujuan yang akan kita capai dari coaching kali ini. Kira-kira Pak Sunarto bisa nggak menceritakan sedikit tentang kebingungannya Pak Sunarto? Baik Pak Wayan, sebenarnya kejadian yang ada di sekolah saya itu yang menjadi masalah dalam kegiatan proses belajar mengajar itu diterapkannya kurikulum merdeka Pak saat ini. Nah, di sini ada yang namanya P5 Pak, yaitu penguatan proyek belajar Pancasila. Ini teman-teman merasa bingung bagaimana cara mengintegrasikannya ke dalam mata pelajaran. Ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Kemudian tujuan kita hari ini Pak kan adalah membantu Pak Sunarto dalam memahami konsep P5 dari kurikulum merdeka dan bagaimana pengimplementasiannya di kelas. Menurut Pak Sunarto, apakah itu sudah sesuai dengan Pak Sunarto yang sudah Pak Sunarto lakukan? Ya, untuk sementara ini untuk kesesuaian pengintegrasian P5 itu sudah memang kewajiban kita sebagai guru ya untuk mengikuti kurikulum yang telah diciptakan atau diterapkan oleh Kemendikbud. Jadi mau tidak mau kami dari pihak sekolah untuk menerima kurikulum baru ini. Jadi insya Allah itu akan sesuai Pak keinginan kita. Nah kemudian Pak, kira-kira Pak Sunarto bisa nggak menceritakan di P5 ini yang menjadi kebingungannya Pak Sunarto itu terkait P5 itu di bagian mana gitu Pak?
Nah, ini luar biasa pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Ini kebingungan kami di sini adalah kami itu termasuk lama dengan kurikulum yang lama, yaitu Iya. kurikulum 2013. Mm-mm. Sekarang kita sudah memasuki kurikulum merdeka. Jadi disinilah Mm-mm. kami ada hal-hal baru Mm-mm. yang belum kami begitu sempurna mengetahuinya, Mm-mm. yaitu tentang P5. P5 ini adalah sebuah pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, di sini rangkaian-rangkaiannya ini kami masih bingung Mm-mm. proses-prosesnya itu harus bagaimana. Mm-mm. Nah, kemudian nanti hasil penerapan itu kira-kira di mana lari analisis penilaiannya. Baik Pak, jadi kan ada 3 hal yang perlu kita identifikasi lebih lanjut, yaitu tentang merancang proyek, integrasi dengan mata pelajaran dan penilaian proyek. Jadi benar begitu Pak Sunarto? Ya, betul sekali Pak. Jadi yang pertama tentunya kita harus merancang dulu sebuah Mm-mm. proyek. Nah, kemudian bagaimana mengimplementasikan juga proyek sendiri. Iya. Nah, selanjutnya tentunya kita harus menganalisis hasil kegiatan proyek kami itu. Nah, jadi kan sekarang kita akan memasuk ke rencana aksi nih Pak. Jadi mungkin mari kita pikirkan langkah-langkah konkret yang bisa Pak Sunarto lakukan untuk memahami dan mengimplementasikan P5. Nah, apa yang kira-kira Pak Sunarto akan lakukan pertama kalinya? Baik Pak Wayan, jadi yang pertama mungkin saya akan lakukan itu yang pertama berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan Mm-mm. rekan sejawat untuk merencanakan aksi ini. Mm-mm. Karena dalam hal penerapan proyek ini kami membutuhkan juga kolaborasi dengan teman, baik sebagai observernya, pengawasnya, atau sebagai pelatih ya, Mm-mm. sebagai pelatih dalam proyek yang akan kami lakukan. Kemudian tentunya dalam hal ini pelibatan siswa itu memang kewajiban kita untuk melibatkan siswa. Mm-mm. Contohnya saya belajar di kelas 4 ya. Saya sebagai wali kelas 4 SD itu tentunya di kelas 4 itu sendiri saya akan membuat rancangan-rancangan semacam perencanaan apa itu ya, perencanaan kemudian bagaimana cara mengaksikannya itu harus berkolaborasi juga dengan siswa. Mm-mm. Ya, ide yang bagus ya Pak. Jadi selain itu Pak Sunarto kan juga bisa mencoba dengan mengikuti pelatihan workshop terkait P5 Pak ya. Kemudian jika berkesempatan. Nah, bagaimana menurut Pak Sunarto? Maksudnya selain Pak Sunarto sampaikan dengan hal yang tadi kan kira-kira misalkan kalau diadakan semacam workshop terkait P5, kalau menurut Pak Sunarto itu bagaimana kira-kira? Ya, inilah pokoknya yang sementara saya pikirkan yang sudah muncul juga di benak saya sebenarnya, bahwa kebingungan dari teman-teman atau rekan sejawat ini saya akan mencoba yang pertama mungkin mencari referensi dari YouTube atau apa, kemudian saya berusaha juga untuk membuat semacam workshop gitu ya, kemudian dengan mengundang mungkin para Iya. rekan guru di sekolah lain yang mungkin sudah paham mengenai proyek ini, jadi agar kami nanti di sini bisa dicerahkan oleh beberapa rekan guru yang mungkin kemampuannya itu sudah melebihi dari kami tentang proyek ini. Jadi artinya Bapak yang pertama kali itu ingin mencari terkait informasi untuk berjalannya kegiatan tersebut Pak ya. Iya Pak. Nah, kira-kira apa yang akan Pak Sunarto lakukan minggu ini sebagai langkah awal untuk memahami P5 lebih baik lagi? Baik Pak, untuk langkah yang lebih awal, artinya langkah yang pertama saya akan lakukan tentunya yang pertama tadi merencanakan kegiatan ini. Nah, namun sebelum merencanakan itu saya juga harus berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat serta anak-anak peserta didik kami. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana saya akan terapkan ini, saya akan berpikir bagaimana model penerapan ini yang
harus saya lakukan bersama nanti rekan-rekan dalam kolaborasi bersama kita nanti. Oke Pak, bagus sekali Pak untuk langkah-langkahnya. Kemudian apakah ada hal lain yang ingin Pak Sunarto tanyakan lagi? Saya rasa mungkin cukup Pak. Sudah cukup Pak ya. Oke. Jadi saya senang sekali kali ini bisa berdiskusi sama Pak Sunarto. Jadi semoga nanti ke depannya kita bisa berdiskusi lagi, bisa berbincang-bincang lebih banyak lagi Pak. Jadi Pak Sunarto jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya ketika ada mungkin hal-hal yang ingin didiskusikan. Siap Pak. Ya. Ya, sampai jumpa lagi Pak Sunarto ya. Iya. Terima kasih banyak. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Wayan. Ya, sama-sama Pak. Tadi sudah melakukan coaching bersama Pak Sunarto, saya lihat sudah cukup bagus. Namun saya ingin mengevaluasi sedikit. Saya punya sedikit catatan di sini tentang apa yang sudah Bapak lakukan bersama Pak Sunarto tadi, di mana sesi coaching tadi sudah menggunakan alur tirta, di mana menentukan tujuan yang ingin dicapai, kemudian ada bagaimana Bapak berusaha mengidentifikasi permasalahan yang disampaikan oleh Pak Sunarto, kemudian mengarahkan, artinya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Sunarto memunculkan ide-ide dia bagaimana rencana aksi berikutnya, sampai yang terakhir pada sesi atau kompetensi tanggung jawab. Semua saya lihat sudah berjalan dengan baik, semuanya dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sudah tampak menurut saya. Nah, kira-kira menurut Bapak indikator yang sudah mulai tampak itu apa yang paling menonjol menurut Bapak? Terima kasih Pak Made. Indikator yang sudah menonjol itu untuk kegiatan tadi saya sudah bisa menghadirkan fokus. Kemudian saya juga sudah bisa mengembangkan terkait pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan dengan baik, sehingga komunikasi saya tadi bersama Pak Sunarto itu berjalan dengan sangat nyaman dan sesuai dengan yang diharapkan, Pak. Luar biasa sekali, Pak ya. Nah, setelah coaching ini tentunya Bapak akan melakukan lagi coaching ke depannya. Kompetensi apa yang ingin Bapak tingkatkan setelah ini, Pak? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu terkait dengan kemampuan saya dalam mengidentifikasi setiap hal yang dialami oleh rekan sejawat saya. Jadi kemampuan itu yang ingin saya kembangkan agar nantinya ketika saya melakukan kegiatan coaching, rekan yang saya ajak untuk berdiskusi tersebut bisa mendapatkan jawaban yang puas dan bisa menemukan solusi yang sesuai dengan yang diharapkan. Bagus sekali Pak, itu sangat luar biasa. Sampai ketemu Pak di sesi coaching berikutnya. Ya, terima kasih. Semoga setiap permasalahan disampaikan oleh coach yang Bapak dampingi dapat terselesaikan dengan baik. Iya. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya Pak. Iya Pak, sampai ketemu kembali. Senang bisa diskusi dengan Bapak. Luar biasa Pak, terima kasih.